Kalau naikin batik, cabung juga ngikut. Oh, ada yang seperti itu, ada juga yang non bar malahan Pak Mus ya? Yang masih bisa dipertahanin, itu ada potensi batik. Tapi kalau di size mulai 20, itu hilang, berarti Oke guys, kita kembali lagi bersama bos-bosku. Kita akan membicarakan tentang ikan maru yang sangat seru dan haru. Jadi guys, kita akan mulai sekarang dengan satu pertanyaan yang sangat mantap bos. Menurut bos-bosku, apa? ikan maru itu ikan yang seperti apa bos? Gak tahu ya, mungkin saya berbicara, mungkin ini disclaimer gua ya. Iya. Disclaimer gua ya. Gua kayak anak Jaksel. motivator. Yes, karena Jaksel ya bosku ya. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuanku ya. Uang tuh di sini. Lu punya kuasa. Iya, lo punya kuasa. Kalau ada orang mungkin ada yang sakti punya ya, uang, yang bisa bikin ikan semua jadi bagus ya. Oh, iya. Kalau aku nih ya progres 10 mungkin di luar, yang jadi palingan yang agak bagus satu, yang nggak bagus kasih orang gitu, pertahanin kayak gitu. Terus juga orang aku lihat ombyokan, progres ombyokan 20-30 ekor, paling yang jadi juga 1, 2, 3. Jadi sebenarnya banyak juga yang beropini bahwa maru ini kayak kita di prank. Di prank Malas, ya? iya. Yang ngambil 3-4, yang paling bagus 1. Sebenarnya kalau dibilangin bagus semua juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena ya kita bilang pastikan faktor genetik juga. Jadi kalau kita progres ini menurutku juga ya, kita memaksimalkan genetik dari ikan tersebut. Oke. Contohnya aku sama Bang Eka lebih tinggiin kamu Bang. Sekalipun aku mau makan 1 termos, 1 drum juga obat peninggi badan. Kalau sudah genetik kayak gini aja bos. Tapi kalau bapak mamanya pendek, anaknya tinggi, Anda sama. Nggak tetangga deh. Tapi kan Iya. berarti maru tuh ikan yang suka ngeprank ya. Yang Terakhir ngeprank. kemarin di rumah ikannya yang tak prank tuh. Tak taruh di luar akuarium. Kayak gini. Bisa ikan kalau misalnya dari kecil kita mau kapasitas sampai cabung-cabung semua bisa lah, Bisa ada ya. ya. Tapi sampai ngunci berontok banget itu kayak 1/10, 50, 100. Nah, makanya 1 banding lah ya. Bandingnya banding geci. Karena yang ada bandingnya. Tapi ICC juga sudah ada banding loh. Ya ICC sudah banding. Kalau menurut Bang Eka gimana? Ya itu kayaknya kayak gitu sih kalau menurutku. Ikan ya. maru tuh sejuta misteri guys. Jadi kalau menurut aku memang pentingnya sebuah genetik itu penting. Tapi kita nggak bisa memilih genetik. Betul. Jadi kita nggak bisa milih guys. Jadi satu-satunya cara kalau di rumahku nih bro ya. Iya. Jadi aku nih punya satu cara. Jadi aku mempelajari bahasa Cana. Nah kalau kemarin kalian sering nonton short-shortku atau sering nonton TikTok, aku udah mulai ngomong sama Cana. Oh iya juga aku sering ngomong, aku perlu belajar kayaknya ngomong sama Cana. Itu karena sudah mulai gila saya bro. Sepi. Jadi memang susah banget guys untuk maru. Tapi seru guys ya, karena masih banyak di balik-balik misteri dan banyak sekali pakan-pakan yang memang sudah disediakan oleh teman-teman untuk menopang dan menunjang kebutuhan dari ikan maru guys ya. Betul. Itu luar biasa banget loh. Jadi ada yang memang yang beberapa cepat kayak gitu ya. Terutama kemarin kan aku sempat juga pakai beberapa pakan-pakan yang kayak serangga dari doping bunga bos itu. Aku pakai itu juga memang ada potensi perubahannya bos. Tapi nggak di semua ikan juga. Nah ini loh, jadi buat teman-teman ya, kalau membeli pakan terus habis itu, ini khusus di maru, khusus hanya di maru. Tapi kalau di auranti yang basicnya color atau warna, itu saya rasa menggunakan pakan apapun yang pigmennya merah atau biru, kemungkinan jadinya lebih besar. Cuman kita bisa membedakan dari kualitas pigmentasi warnanya, karena setiap pigmen warna itu dia punya definisi atau rate yang berbeda-beda Pak Bos. Jadi ada yang murah, ada yang mahal, ada yang cepat, ada yang slow, ada yang fast kayak gitu ya. Jadi ada yang high, ada yang low, ada yang middle kayak gitu guys. Jadi memang tergantung dari pembuat pakannya. Kalau mau cuan banyak, biasanya pakai yang low, atau memang prosesnya ada juga yang low dulu, baru yang middle, baru yang ke high kan. Iya, gitu biasanya ya. kalau high kan sudah dekat-dekat kontes, besar pakai yang high. Benar. Memang dari situ guys. Nah, kalau maru ini nggak bisa Pak Bos. Jadi karena kalau bunga tuh kita udah potensikan maksimalkan, kadang-kadang malah di prank sama ikannya. Di prank, ada yang gini. Tapi ada loh yang sampai keep dari ukuran kecil itu gak jadi-jadi, sampai 30 juga gak jadi-jadi, sampai dia putus asa mau jual, tapi dia yaudah coba aja bertahan aja, sampai masuk 40 berontok semua, perak.
Itu Pak aku juga- Sony yang di kolam itu loh di Jogja. Itu 4 size masuk 40 baru berontok bunganya. Bener. Berarti apa ya? Tensinya ya. Jadi tensinya kalau udah besar dia dapat top perform dari ikan tersebut, makanya ikan maru tuh performnya dulu yang diperbaiki ya. Betul. Kalau baru datang ya. Perform juga. Jadi kayak gini. Ada kita progres 10. Yang potensi yang cepat anggap saja yang tank nomor 1 nomor 2. Oke. Akhirnya kita lebih kasih makan rutin yang ada potensi di awal, sedangkan yang biasa nih kita kurangi. Padahal kalau kita bisa kayak Pak Sony, dia tetap konsisten terus sampai 30 sampai 40 dia dengan konsisten tiba-tiba berontok, itu kan karena masih berkat konsistensi dia. Kasih makan, coba dia gak konsisten kasih, belum tentu jadi lagi di size 40. Karena kan kalau kita ngomongin progres itu penting juga. Kalau red maru masih bisa cepat di progres, cabung masih Bener ya? cepat, warna masih cepat, JS paling bandel, lama Bener. Naikin warnanya, barnya pudar. Naikin barnya, bunganya hilang. Tapi yang lebih aneh gini, naikin warna red cepat, naikin cabung masih lebih cepat dari yes, malah red lebih mahal sekarang. Ya karena memang potensi warna itu yang kita lihat dari mata itu memang yang lebih asik warna merah Pak Bos. Iya Semua ikan yang merah akan lebih mahal. Contohnya nih ya, daging yang Ganjar merah. nih, Ganjar. Oh, ini jangan ngomongin ke sana Pak Bos. Ini malah ke politik ini. Tapi yang sebelah juga ada merahnya masih. Burung garudanya itu warnanya merah Pak Bos. Oh iya. Kalau bantengnya kan hitam tuh ya. Kalau sana banteng ya garudanya yang merah. Yang penting jangan biru aja. Ya itu nggak tahu saya Pak Bos, nggak pernah komen. Jadi kayak gini guys. Memang warna merah itu mencolok sekali ya. Memang kita tuh bisa ngelihat dari apapun ya. Contoh ya. Kita lihat daging yang merah atau yang pink itu lebih mahal Pak Bos. Yes. Bener Pak Bos ya. Iya. Nah, kalau yang sedikit ungu atau biru itu murah Pak Bos. Karena udah mau busuk guys ya. Nah kita lanjut lagi bahas kemarin nih guys. Sudah kemana-mana nih potensinya. Arwana merah mahal kan? Mahal juga sih, kayak yang gitu. merah-merah pasti mahal. Kalau yang kuning golden, padahal lebih mahal golden loh. Maksudnya dari looknya tuh lebih luxury atau lebih mewah tuh gold kan? Iya, tapi emang merah lebih, Betul, aura keberadaannya tuh lebih kuat gitu loh. betul. Makanya kayak gitu Pak Bos. Nah, habis itu kalau maru sendiri nih kalau kita lihat kan di sini ada red nih Pak Bos ya. Yes. Kalau red sendiri ini Pak Bos lebih suka naikinnya tuh ke warna dulu apa ke cabung dulu? Tadi kan bilang lebih mudah atau barengan? Yes. Kalau untuk red itu biasanya barengan, kita naik Barengan, warna ya? juga, kadang cabungnya naik juga. Ya, karena- Hanya kalau ini masalahnya di barnya agak pudar kemarin. Kalau pas dia naik warna terlalu kencang, barnya yang pudar. Makanya warnanya nggak terlalu kencang. Di sini juga aku pakai untuk pakan cabung bunga, masih kita pakai cabung bunga. Kayak gitu. Warna juga sekarang apalagi Warna ada juga yang red booster ya. Red booster, tapi nggak terlalu jor. Cuman mau kontes aja nanti ya. Yes, karena dia karakternya ada kan yang cana kayak maru itu diganggu, dia semakin pekat. Kalau ini tipikalnya diganggu lama-lama, dia semakin pudar. Oh. Kan ada yang diganggu makin iya, pekat, iya, ada yang iya, diganggu makin pudar. Nah, barunya kayak gitu. Jadi kalau kita terlalu porsi warnanya, kadang barnya yang kalah. Oh itu loh guys. Jadi memang banyak sekali karakter-karakter dari Yang penting ikan kalian maru. hafal karakter mah kita progres bentuk enak. Kalau Betul. sudah nggak hafal karakter baru kitanya asal ya kasih pakan aja susah. Nah makanya kayak bos-bosku nih ya, karena banyak ikannya, memahami karakternya tuh sulit guys. Makanya kalau orang-orang yang ikut kontes punya 1-2 ikan sering juara menggunakan ikan-ikan itu terus karena lebih mudah untuk mengetahui karakter ikan. Karakter ikan, dia udah Nah. ngerti. Kita bahas Pak Bos. Kemarin ada yang masalah batik tuh Pak Bos. Itu gimana Pak Bos cara ini ya? Pak Bos nggak punya batik ini Pak Bos? Batik ada tuh yang kecil di belakang, batik nanti tak Kita lihat. kirimin nomor. Mau lihat sekarang? Lihat sekarang. Oke, gas. Ayo Saya. kita lihat gas. Oke guys, jadi kita akan lihat di sini ikannya ini, kita lihat ya, kita ambil stok shootnya. Kali ini udah gelap banget. Ini ikan yang memang potensi batiknya tuh bisa dinaikkan ya Pak Bos ya? Yes, aku dengar-dengar sih katanya kalau di size 20 mulai 20 up, batiknya masih bisa dipertahanin, itu ada potensi batik. Tapi kalau di size mulai 20 itu hilang, berarti nggak bisa dipertahanin karena yang bocil kan biasanya ngebatik-ngebatik tuh. Gimana kita bertahan sampai size 20 up, katanya gitu, tapi kan nggak ngerti-ngerti juga aku. Tapi ini potensi batiknya oke lah, masih Dan bertahan. bunganya bagus nih Pak Bos ya? Bunganya bagus. Keren-keren. Kalau untuk mempertahankan batiknya atau menaikkan potensi batik itu gimana Pak Bos? Aku di sini ya pakai
Black Booster sebenarnya lebih ke pigmen biru aja sih. Sudah banyak yang tahu juga kan pakai pigmen biru kan. Iya, Bagi kan sempat bikin konten juga kan. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kena pigmen biru tuh kan ada pigmen biru tuh kayak metalik. Betul, ada metalik. Nah, metaliknya itu yang bikin kayak metal-metal. Jadi dorsalnya tuh kelihatan silver. Tapi kalau untuk sampai ngeblok itu kayaknya selain biru ada metode lain kayaknya, serius. Kayaknya sih. Ada orang yang pakai dibanyakin spirulina. Ya bisa, hanya tapi dikit, tapi tidak sebagus orang lain yang bikin batik gitu loh. Sampai batiknya kayak Fajar, Tholib. Terus itu ya nggak tahu, mungkin kayaknya ada metode lain lagi. Aku belum jangkau di situ, Bang. Belum terjangkau sampai sana guys. Nanti kita kalau tahu nanti kita share ya. Nah, kita udah bahas untuk maru-marunya udah mantap, termasuk juga batiknya udah keren banget nih guys. Karena ini batik itu, nah yang aku tanya nih ya, nah batik itu apakah memang ikan batik itu potensinya juga bisa full bunga juga, Bos? Menurut Pak Bos? Batik ya full bunga ya. Ini kan sudah berontok nih bunga bawahnya kalau kita perhatikan nih. Kebanyakan ada yang batik full bunga, tapi biasanya kalau naikin batik cabung juga ngikut. Oh, ada yang seperti itu, ada juga yang non bar malahan Pak Bos ya? Yes, non bar. Yang barnya hilang gitu barnya hilang. Sebenarnya ya gimana? Tergantung ya? genetik balik lagi. Kembali genetik dan ketelatenan kita kasih protein juga progresnya sih. Ya. Ini kalau kita perhatikan nih, guys, coba lihat nih. Ikan itu, nah ini sudah mulai nyerang dia tuh. Itu potensi batiknya ada, terus habis itu bunga-bunganya juga kelihatan. Nah, kalau IS ini sulitnya dia nggak bisa guys, kalau untuk naikkan kedua-duanya dari warna maupun bunganya dinaikkan barengan itu lebih sulit guys. Lebih sulit. Kalau red masih oke. Makanya ini dinaikkan potensi bunganya dulu Pak Bos ya, supaya maksimal dulu, baru kita naikkan warnanya ya. Yes. Dan ini masih pakai cuman black booster aja ya. Doping bunga bos sama black booster. Intensitasnya setiap hari juga. Ya setiap hari. Setiap hari guys. Nah aku kemarin tuh penasaran juga, di sini katanya ada ikan red yang dijual Pak Bos. Mana Pak Bos? Red yang di depan katanya. Di depan. Ayo kita lihat bos, gas. Let's go. Nah nih guys, ini ikan-ikan karena ini memang udah outdoor, full outdoor, terus itu di luar Pak Bos ya? Yes, ini sebenarnya udah dijual, udah banyak yang chat-chat hanya sebelum balas bos, banyak banget bos. Karena bosku sibuk kemarin guys, ini ikannya kayak gini-gini guys. Kalau malam memang agak susah kalau kena lampu ini kamera, tapi kalau siang-siang pas lagi bias-bias matahari itu kelihatan baru pekat-pekat. Ya, mantap guys. Jadi makanya kalau pakai lampu yang kayak ada matahari gitu, matahari, UV itu ya, cakep, cakep guys. Jadi kalian beli aja yang ada UV-nya guys ya. Jadi kalian harus menggunakan juga apa ya, build atau apa ya namanya equipment yang premium juga premium, ya. Nah itu bagus karena ikan-ikan kalian tuh bisa maksimal gitu loh guys. Kalau ada orang bilang lampu jahat, hidupmu aja jahat nipu orang gitu. Sebenarnya nggak masalah guys, kita pakai lampu yang kayak apa aja nggak masalah, karena asal jangan dipakai jualan. Betul. Kayak gitu ya. Maksudnya jualan itu ikannya buluk, tapi gini loh Pak Bos, aku kadang-kadang masih mikir ya, kalau ikan potensi warnanya hitam dikasih lampu yang lampu view aja kayak Candela view gitu, memang dia nggak akan bisa gini Pak Bos, nggak akan bisa jadi merah juga. Betul. Jadi dia cuman kayak genetik tadi diprogres memaksimalkan potensi ikan. Dan ikan juga genetiknya tuh ada yang cepat cabungnya, ada yang cepat bontoknya, ada yang lama. Yang penting konsisten aja kita. Kita nggak tahu nih sampai kapan performanya yang bagus. Betul. Nah mumpung lagi juga belum banyak yang pakai atau belum banyak yang tahu tentang ilmu-ilmu itu, kalian sekarang lah waktunya kalian gunakan ini semuanya, dari pakan, dari equipment, dari apapun, settingan yang kalian ketahui dari YouTube kalian gunakan. Bahkan kemarin itu ada juga beberapa youtuber yang membuat eksperimen yang apa ya, unik-unik ya, dia yang dikasih buah naga. Nonton nggak Bos? Iya sih, oke Bos, akuarium dikasih buah naga, dikasih pisang, dia menemukan ilmu baru. Nah, ada yang progres pakai air. Itu kenapa dia pakai buah naga Bos ya? Coba kita tanya. Apa inspirasinya kok bisa pakai buah naga? Progres pakai buah naga, terus kasih ekspresi Cana makan pisang. Namanya eksperimen Bos. Kita nyoba barangkali nanti jadi kan. Tapi ikannya hidup semua atau mati? Kalau ikan jadi nanti. Hidup atau mati ikannya? Hidup atau mati? Tapi akhirnya mati. Yang buah naga itu mati, kita update udah. Berarti lebih bagus pakai yang udah berkualitas. Yang udah pakai ketapang kayak gitu. Maksudnya ya kalau kita coba-coba bisanya, kasihan juga ikannya Bos ya. Iya, saya juga menyesal. Ikan tapi namanya eksperimen. Sini mau ngapain Pak Bos? Pokoknya aku kesini nih udah nggak eksperimen lagi lah. Aku kesini pengen cari resep yang memang benar-benar ikannya nanti jadi. Dia ada produknya bos-bosku, kita coba sekarang.
Karena Iya, ketapannya bos tuh apa? Pekat apa? Pekat sekali. Mantap bosku ya, gas. Wah, kita langsung beli ke sellernya nih bosnya. Kita udah selesai, kita udah review semuanya, termasuk genetik maupun progres tadi. Berarti intinya tadi apa Pak Bos? Intinya tetap kalian progres yang mau sekarang nggak jadi, coba aja terus, tiba-tiba jackpot nanti di size 30, 40, hanya kita nggak tahu genetiknya. Emang genetik yang mempengaruhi ikannya cepat atau lambat, bahkan juga zong, tapi hidup ini tidak penuh dengan ketidakpastian. Hajar aja terus, intinya konsisten. Yes. Jadi progres adalah memastikan potensi dari genetika. Yes. Jadi jangan lupa kalau kalian sortir itu visual yang kita pakai ya. Nggak bisa kita pakai genetik untuk sementara ini untuk Yes. ikan maru guys. Jadi visual dari mata aja. Mana yang menurut kalian feeling ikan itu akan menjadi sesuatu ikan gacuan, jadi kalian pilih yang itu ya. Ya sama kayak manusia, dari kecil kita nggak tahu masa depannya. Oke. Betul, tuh kita nggak pernah tahu, cuman kita milih-milih aja. Bahkan istri kita atau pacar kita nggak pernah. Apalagi Tahu kalian. yang mana yang jadi istri kita. Iya. Pasti banyak dari kaliannya juga kita putus. investasi aja kan. Investasi bodong namanya. Kalau kita nggak jadi nikah kan namanya investasi bodong, Pak Bos. Kalau nikah investasi jalur langit tuh, Pak Bos. Iya. Kalau nggak jadi nikah. Yang penting nanam aja di kebun, yang mana yang tumbuh. Iya. Jadi sekian dulu dari dan thank you for watching guys. Oke, Bye bye. Salam dari Binjai. Tararingkut.